Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelajaran malam minggu yang telah lalu kita diberikan petunjuk peringatan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani jalan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan pengenalan kepada Allah itu ada 4 jalan. Pertama, melewati diri tardiri. Kedua, melewati diri tazali. Dan yang ketiga, melewati diri terperi. Barulah kita sampai kepada diri sebenar diri. Jadi diri tardiri ini adalah perbuatan Allah. Diri tazali ini adalah asma Allah, dan diri terperi ini adalah sifat Allah, dan diri sebenar diri ini adalah zat Allah. Inilah jalan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang kita jalani adalah diri tardiri, yaitu badan jasmani. Dengan apa menjalaninya? Yaitu dengan ilmu syariat. Yang mana ilmu syariat mengetahui syarat, rukun, sah, batal, halal, haram, makruh dan mubah. Inilah ilmu syariat. Kemudian yang kedua yaitu ilmu tarikat, untuk mengenali diri tazali, untuk mengenali asma Allah dan ruhani kepada diri kita yang tertampak di hati. Ini 2 diri. Jadi kalau hanya kita menuntut ilmu ini dan beramal mengikut ilmu, kalau hanya ilmu kita batas ilmu tarikat, ya, ilmu syariat dan ilmu tarikat. Syariat itu badan dan tarikat itu hati. Coba kita lihat wujudnya, semua rusak dan binasa. Tubuh akan hancur, rusak dan binasa. Hati pun juga demikian, akan hancur, rusak dan binasa. Kemudian kita lihat dari sunnah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, melewati Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menunjukkan diri Tuhan
kepada hambanya, supaya hamba itu benar-benar beriman kepada Tuhan. Maka Nabi Musa meminta kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan dirinya langsung terhadap kepada hamba-hambanya. Karena kata Musa, mereka tidak percaya lagi dengan aku sebagai utusan ataupun rasul. Langsung saja Tuhan menunjukkan diri supaya mereka nanti beriman. Nah, aku berhenti karena aku sudah tidak dipercaya lagi oleh umatku. Sekarang Tuhan ajalah langsung menunjukkan diri. Jadi akhirnya karena itu pula permintaan oleh umat, karena umat itu tidak percaya, tidak ada pernah kenyataan Tuhan itu yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Nah itu. Lagipun mereka kurang yakin karena perantaraan. Mereka ingin untuk langsung berhadapan dengan Tuhan. Jadi akhirnya apa yang didapat oleh Nabi Musa dan oleh umatnya? Hanya terbakar dari api, dan bukit Tursina itu menjadi arang. Itulah hasil. Kenapa tidak dengan Tuhan? Cuma hanya hangus terbakar, tapi tidak ada yang kenal dengan Tuhan. Itu Nabi Musa diperintah oleh Allah ditempa kembali oleh malaikat Jibril, dihidupkan kembali Nabi Musa supaya dia benar-benar menyaksikan kebenaran zat Allah itu. Dan kemudian dihidupkan oleh malaikat Jibril Nabi Musa. Nabi Musa menuntut lagi kepada Allah, kenapa maka aku hanya dihidupkan? Yang pentingnya umatku. Kalau aku sampai kapanpun aku beriman kepada Allah. Umatku ini yang dia mau beriman. Umatku itu yang perlu dihidupkan, supaya dia menyaksikan kebenaran adanya wujud Allah, zatnya yang maha suci, menunjukkan dengan nyata di muka bumi ini. Maka dihidupkanlah kembali umat-umat Nabi Musa itu. Nah, sesudah dihidupkan dan disaksikan oleh umat Musa kejadian yang ada, bukan bertambah beriman, bahkan bertambah kafir. Ini Musa mana bisa diikut? Coba kita lihat. Buktinya saja, ini batu sekarang coba lihat jadi arah. Siapa yang bikin? Kata Musa Tuhannya. Jadi berarti Tuhan Musa itu api. Tak bisa kita ikut. Habis kita musnah, terbakar semua kalau api. Nah itu. Maka mereka pun ingkar semuanya. Jadi Musa pun mengembalikan kerasulan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun kembali. Kemudian tidak begitu lama mereka tersadar. Ditelitinya diri manusia. Manusia itu kalau dia hidup bertuhan, kalau dia mati tidak bertuhan. Jadi apa sebab maka dia hidup? Maka dipigangnya lah tubuh si jenazah itu, dingin macam seperti es. Oh, ini sebab tidak ada api ini, maka orang ini mati. Jadi berarti benar kata Musa itu dulu, api itu Tuhan. Nah, buktinya sekarang orang yang hidup bertuhan panas dia. Panas itu tidak lain daripada api. Nah, apabila dingin itu tidak punya api, berarti tidak punya Tuhan.
Laki Tuhan itulah api. Jadi sampai sekarang mereka menyembah api. Semasa kelahiran Nabi kita Muhammad SAW 2000 tahun mereka sembah api itu. Itulah yang dipadamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu umat Musa tidak berhasil menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempergunakan diri terdiri ilmu syariat. Kemudian yang kedua yang disunahkan oleh Rasulullah, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini orang yang dipercaya Allah, sehingga Malaikat Jibril berhasil menerima kuasa dari Allah untuk membedah dada Rasulullah, membuang penyakit hatinya, mencuci dengan air Zam-Zam dengan 3 kali pencucian, kemudian mengisi 3 buah bajana ke dalam kalbun Nabi dan mencap dengan khataman nubuah. Kemudian baru dijalankan oleh Jibril dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis pakai kendaraan burak, dinaikkan oleh malaikat Jibril ke langit dengan tangga sampai 7 lapis langit. Maka berhentilah di Sidratul Muntaha, perbatasan alam langit yang ke-7 dengan alam nur. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Tuhan hamba, teruskanlah perjalanan Tuhan hamba menjumpai Tuhan hamba. Kami para malaikat hanya batas ini. Jika kami lewat dari sini kami pun terbakar." Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW meneruskan perjalanan, tidak ada siapapun lagi yang melawannya. Umat tinggal di Jabal Qudus, sahabat tinggal di Jabal Qudus, Burak tinggal di Baitul Maqdis, malaikat Jibril tinggal di Sidratul Muntaha. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang langsung menghadap ke hadirat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati alam nur 70.000 lapis. Nah, sekarang inilah yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya memperjalankan ilmu kita hanya batas syariat dan tarikat, itu sudah bulat-bulat makanan api neraka. Tidak akan bisa pindah. Itu buktinya. Nabi Musa habis terbakar, malaikat Jibril habis terbakar untuk menghadap ke hadirat zat Allah. Tidak ada yang bisa menghadap ke hadirat zat Allah. Semuanya terbakar. Gulungan syariat dan gulungan tarikat. Ini sunnah yang sudah dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat di dalam ayat suci Al-Quran. Macam mana kita menggisirnya itu? Itu. Macam mana menggisirnya? Nah, jadi inilah pelajaran kita minggu yang lalu sampai di sini. Kemudian apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan atau menyuruh kita hambanya ini untuk berbuat di muka bumi ini apa yang dilakukan. Maka Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Ikutlah. Jalan.
Coba kita periksa pekerjaan kita, apa yang tidak ikut rasul? Semua ikut rasul. Coba, makanan kita jaga halal dan haram, ikut rasul. Nah, kita semua pekerjaan yang kita lakukan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, ikut rasul. Kita menyempurnakan hidup di dunia ini, menegakkan rumah tangga, ikut rasul. An-nikahu sunnati famalam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu pekerjaanku, kata rasul. Siapa yang tidak melakukan bukan dari golongan. Salat, ikut rasul. Puasa, ikut rasul. Mengeluarkan zakat, ikut rasul. Melaksanakan ibadah haji, ikut rasul. Memberikan sebahagian harta dijadikan sedekahun jariyah, ikut rasul. Berkata, ikut rasul. Melihat, ikut rasul. Mendengar, ikut rasul. Semua apa saja perbuatan yang kita lakukan, semua ikut rasul. Ikut Muhammad Rasulullah. Yang anehnya satu, kenapa maka tidak kenal kepada Muhammad Rasulullah? Pekerjaannya semua dikerjakan kerjaan Muhammad itu. Selain daripada pekerjaan Muhammad di muka bumi ini tidak ada yang diterima Allah. Tidak ada perbuatan manusia yang diterima Allah. Tidak ada perbuatan hamba yang diterima oleh Allah. Apalagi perbuatan jin dan binatang dan setan dan sebagainya. Tidak ada yang diterima Allah. Hanya satu-satunya perbuatan yang diterima Allah hanya perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia dijadikan rasul. Satu. Tapi kita yang mengajarkan perbuatan itu sudah capek. Puluhan tahun. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Siapa kita? Diri kita siapa? Manusia? Apakah hamba Allah? Siapa? Berarti semua pekerjaan itu kita merampok. Pekerjaan Muhammad Rasulullah kita kerjakan, kita tidak kenal kepada mereka yang punya pekerjaan. Itu pencurian itu. Perampasan. Diterima Allah itu. Yang kita kerjakan salat, puasa, zakat, haji, diterima Allah kan enggak itu? Tidak ada yang diterima Allah. Nah itu, tidak ada yang diterima Allah. Jadi bagaimana supaya diterima Allah salat kita, puasa kita, zakat kita, dan haji kita, ilmu kita dan iman kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuhan sudah mengatakan uswatun hasanah. Muhammad contoh tauladan yang baik bagi kamu. Ikut. Macam mana mengikutnya? Bukan ikut ini di belakang Muhammad. Nah itu bukan begitu. Bagaimana cara ikut ini? Ikut Muhammad itu yang dimaksud Allah. Nah, yang sebenarnya yang dimaksud oleh Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Inilah dia mengatakan kata kita hamba. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan apa yang dikatakan Rasul itu. Sekarang apa yang pertama langkah kita? Jadikanlah diri kita itu menjadi Muhammad Rasulullah. Kan dia menjadi Muhammad, jangan coba-coba menyentuh pekerjaan Muhammad. Marah Tuhan itu. Ayo, jadikan diri itu. Kita bangga. Nah, itu maka haji itu bukan sekali kita menempel dengan Allah. Hanya sekadar tahu dengan Allah. Hanya sekadar kenal dengan Allah. Tidak. Jadikan diri itu menjadi Allah.
contoh syariatnya, zahirnya, diri terdiri. Ini badan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Jika sudah sampai ke tanah, jadi apa? Hah? Jadi apa? Jadi tanah. Betul kan? Kan tidak nempel kan? Nah, kan tidak buka belakang kan? Itu mesra dia menjadi satu. Itu yang dikatakan insan kamil. Apa arti kamil itu? Mesra. Nah itu. Iktibar seperti umbak dengan air. Macam mana? Umbak dengan air. Kalau umbak bermain, air tidak ada. Yang ada umbak. Itulah yang memenuhi lautan. Jika dia ombak, nah maka yang ada hanyalah air semata. Nah itu. Gimana umbak tatkala air itu tenang? Nah itu contoh tauladan diri kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini langkah kita yang ketiga adalah untuk mengenal diri terpelik. Diri terpelik itu adalah diri hakikat. Nah, yang hakikat ini siapa? Yang hakikat ini Muhammad. Yang syariat ini Adam. Yang tarekat ini malaikat. Kalau di Nabi itu Isa, Nabi Isa. Ada. Kalau dia hakikat ini Muhammad. Kalau dia ma'rifat, dia diri Allah. Di mana duduk? Di mana kedudukan diri kita yang sebenarnya? Di Adam kah? Di Nabi Isa kah? Di Muhammad kah? Atau di diri Allah kah? Di mana? Kalau hanya syariat ilmu kita hanya bisa kita duduk di Adam. Itu yang tambahkan tadi. Masuk kita kepada diri tarikat, mengamalkan ilmu tarikat menjadi Nabi Isa. Nah itu. Jadi apakah jadi bisa mengubat seluruh penyakit, menghidupkan orang yang sudah mati? Ini mujizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Inilah diri hakikat, diri terpelik, ilmunya ilmu hakikat. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Muhammad ini sudah kita kenal. Coba kita periksa perjalanan Muhammad. Di waktu Allah memperjalankan Muhammad, tercatat di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Telah kami berkati sekelilingnya. Ini apa ini? Allah berkata telah kami berkati sekelilingnya. Itu adalah tanda-tanda menunjukkan kebenaran ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan yang Maha melihat. Coba kita perhatikan. Coba diterjemahkan itu.
Nah itu telah kami berkati sekelilingnya. Karena Muhammad ini tidak dukun. Muhammad ini tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Apa kerja Muhammad? Pekerjaan Muhammad hanya membagi rahmat alam semesta. Itu kerja Muhammad. Dia membagi rahmat alam semesta. Maka dari itu hanya Muhammadlah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke hadrat Zatnya. Di waktu Isra dan Mi'raj yang disebut dalam Al-Qur'an Masjidil Aqsa. Di alam malak-malak. Itu yang dikatakan musyahadah. Di sanalah Nabi itu berhadap dengan zat Tuhannya. Maka Nabi menerima pemberian zat Tuhannya pertama salat 50 waktu sehari semalam, suratul Fatihah, panji-panji mensepaatkan umat, dan hijrah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa surga, memeriksa neraka pertama. Macam mana keadaan orang yang di alam neraka sana? Maka Nabi kita Muhammad SAW berangkatlah menuju neraka. Berjumpa dia dengan malaikat Malik. Maka dia pun memberi salam kepada malaikat Malik untuk meminta izin untuk memeriksa surga, memeriksa neraka. Maka dipersilakan oleh malaikat Malik untuk masuk ke dalam neraka. Apa hasilnya? Semua api neraka itu padam. Tidak ada yang menyala api neraka. Selamat dan sejahtera orang di dalam neraka. Kedatangan Muhammad meninjau surga. Coba, seluruh orang dalam neraka mendapat syafaat dari Muhammad Rasulullah yang sudah pasti di dalam neraka. Itu pun mendapat syafaat dari Rasulullah. Nah, coba, lihat itu contoh. Itu apa tujuan Allah kepada kita. Kemudian sesudah keluar dari neraka, maka diperintah lagi untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana pula penduduk yang di surga sana? Siapa-siapa yang menjadi penduduk surga? Maka berangkatlah Nabi kita Muhammad SAW memeriksa surga. Nah, itu. Sampailah dia di pintu surga, meminta izin kepada malaikat Ridwan untuk masuk memeriksa surga. Maka masuklah Nabi kita Muhammad SAW ke dalam surga. Apa yang dijumpainya? Yang dijumpainya ada 4 bangsa. Itulah sekarang yang menjadi penghuni surga. Siapa dia namanya? 1, Ainun Jariyah. Yang kedua, Bidadari. Yang ketiga, Ruh Isan. Yang keempat, Ruh Widan. Maka ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada malaikat Ridwan, dari mana malaikat ini asal? Minta izin ya Rasul. Ini Ruh Widan kanak-kanak yang sedang asik bermain. Itu. Dan orang tua pun senang menengok anak-anak. Itu dikatakan Ruh Widan. Jadi kata malaikat Ridwan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan
pekerjaan umatmu yang beriman di waktu melaksanakan mandi suci. Mandi suci itu kepercikan air itu. Tertitis ke sana, terpercik ke sana, terpercik ke sana, terpercik. Berapa ribu kepercikan air di waktu kita mandi suci itu. Satu titik menjadi satu rul widad. Menjadi satu kanak-kanak. Nah itu. Nah satu. Yang kedua rul hisan. Itu perempuan. Cuman dia katanya kalau kita di dunia ini hanya untuk menghias-hias taman-taman bunga. Itu di halaman. Itu. Jadi karena di sana di dalam surga itu kata malaikat Ridwan, satu pohon bunga itu kalau dihembus oleh angin, satu daun itu satu lagu. Di sini 1000 memetik kan, memetik apa itu apa namanya alat gitar itu, baru dia bosok. Itu enggak, asal dihembus angin aja, yang daun ini begini lagunya, daun ini begini lagu, daun ini begini lagunya, semua jadi hiburan. Itulah yang dirawat oleh Rul Hisan. Jadi dari mana ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rul Hisan ini? Ini adalah orang-orang umatmu yang melaksanakan mengambil hadas kecil. Itu air untuk waktu dia mengambil air sembahyang itu, maka titisan air itu beberapa ribu titis ke sana kemari. Nah, maka satu titik itu air kepercikan daripada air sembahyang menjadi Rul Hisan. Berapa ribu? Satu kali jadi. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau cara kita di sini adalah pelayan di rumah. Nah itu seluruh rumah dialah yang berkuasa merapikan, menghias dan sebagainya, baik tempat, dan kemudian seluas rumah itu adalah dikuasai oleh yang bernama bidadari. Maka ditanya juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini dari mana Allah menjadikan ini? Daripada apa? Maka malaikat Jibril memberikan jawaban. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bidadari ini adalah berasal dari umatmu yang menuntut ilmu fardu ain. Satu huruf menjadi satu bidadari. Nah, kalau kita menuntut ini berapa puluh huruf? Nah itu. Nah, jadi kemudian yang keempat, ini luar biasa. Nah itu yang dapat diceritakan oleh malaikat Ridwan itu bagaimana wajahnya dan rupanya itu. Berapa puluh kali lipat daripada kecantikan dari bidadari itu yang dikatakan ainun jariyah. Kalau cara kita itu penghuni rumah. Kalau sekarang, kalau orang apa, itulah istri yang punya milik rumah itu. Itulah orang rumahnya. Itulah yang dikatakan ainun jariyah. Nah itu. Maka ditanya juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini daripada apa dijadikan Allah ini ainun jariyah ini? Jadi malaikat Jibril mempertunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah ini hasil daripada umatmu yang menuntut ilmu etikat ahli sunnah wal jamaah. Satu huruf menjadi satu ainun jariyah. Nah, inilah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW baru turun ke muka bumi ini. Terus langsung ke Makkah Al-Mukarramah, masuk ke dalam Masjidil Haram, dan baru menjumpai umat di Jabal Qubais, baru membawa hijrah ke Madinah. Nah,
Jadi caranya untuk kita mengikuti petunjuk Allah uswatun hasanah, untuk kita jadikan contoh tauladan Muhammad itu bagi diri kita. Bagaimana supaya kita bisa jadi diri Muhammad? Bagaimana menjadikannya? Coba sekarang jadikan. Nah itu, kalau jadi setan mudah lari kan. Nah itu coba jadikan Muhammad. Nah itu, orang jadi Tuhan pun mudah kali. Mau jadi Tuhan, mudah. Tapi yang tidak mudah menjadi Muhammad. Nah itu, karena Muhammad ini suci, tidak ada tersentuh oleh dosa. Itu arti Muhammad. Suci, maksum daripada segala dosa. Itu maka dijamin oleh Allah surga. Nah, siapa yang bisa menjadikan dirinya ikut Muhammad, dijamin Allah pasti surga. Nah, coba kita lihat di sini. Di dalam kitab ini cerita kosong aja nih. Lidah aja kan. Lidah bisa saja ke sana kembali, misalnya ke langit sana bisa saja. Nah, ini lidah. Lidah kata orang apa tak bertulang. Nah, kan gitu. Nah, coba kita lihat di kitab ini tak bisa diapa. Tak bisa diapa. Ini kitab pembuka rahasia ketuhanan. Di sinilah terbongkarnya rahasia ketuhanan. Ah itu. Jadi kita baca di sini bagaimana umat Muhammad menjadikan dirinya itu menjadi Muhammad. Nah, coba kita lihat. Jadi di sini diawalinya, ya. Adapun kejadian syariat itu daripada air dan tarekat itu kejadian daripada angin dan hakikat itu kejadian daripada bumi dan ma'rifat itu kejadian daripada api. Nah, dari sana dia datangnya. Soal. Adapun syariat itu dari air, yaitu air yang mana? Dan tarekat itu daripada angin, yaitu angin yang mana? Adapun hakikat itu daripada bumi, yaitu bumi yang mana? Dan ma'rifat itu daripada api, yaitu api yang mana? Jawabannya, adapun air itu cahaya Nur Muhammad. Nah, coba, balik saya itu. Itu airnya, bukan air sungai itu. Nah, itu. Jadi airnya daripada cahaya Nur Muhammad. Nah, itu. Dan adapun angin itu napas Muhammad. Nah, bukanlah angin yang menghantam orang selalu ini. Berarti jahil-jahil Muhammad. Habis bangunan orang beruntuhan. Bukan itu. Napas Muhammad. Dan adapun bumi itu badan Muhammad. Nah, coba. Ini badan Muhammad, bumi ini. Nah, itu. Dan api itu, yaitu nazar Muhammad. Nah, jadi semuanya itu terbit daripada Muhammad. Soal. Dan mana awal Muhammad dan akhir Muhammad, zahir Muhammad dan batin Muhammad? Nah, jawabannya. Adapun awal Muhammad itu nurani, nyawa kepada kita. Nah, lihat itu ya. Nah, gimana dia duduknya? Adapun akhir Muhammad itu rohani, hati kepada kita. Adapun zahir Muhammad itu insani, tubuh kepada kita. Dan batin Muhammad itu Rabbani, rahasia kepada kita. Itu. Nah, jadi siapa dari kita nih? Coba. Coba. Rahasia diri kita batin Muhammad. Nyawa kita awal Muhammad. Hati kita ataupun rohani kita akhir Muhammad. Badan kita ini adalah zahirnya Muhammad. Jadi siapa kita? Nah, itu. Baru dibenarkan oleh Allah melakukan salat. Kau tidak, jangan kamu sentuh tempat ibadahku, kata Allah. Itu menyentuh tempat ibadah pun tak boleh.
Nah itu, karena kita perampok, karena ini sudah dipetunjukkannya. Kalau mau salah, kalau mau puasa, kalau mau zakat, mau haji, ini orangnya. Nah, ini baru diterima Allah. Karena tidak ada yang bisa menghadap kepada zat Allah, hanya Muhammad. Siapa saja coba lakukanlah menghadap kepada Allah. Tidak ada yang terima Allah. Nah itu. Dan ma'rifah itu beberapa perkara, beri kami jawabannya. Ma'rifah itu atas 3 perkara. Pertama, ma'rifah syariat. Kedua, ma'rifah tarikat. Ketiga, ma'rifah hakikat. Nah, jadi hakikat ini ada apa? Ma'rifahnya ada 3. Soal perbedaan antara yang 3 itu. Jawabannya, adapun ma'rifah orang syariat yaitu mengenal segala hukum yang zahir, seperti halal, haram, sah, batal, makruh dan mubah, fardu dan sunat, rukun dan syarat. Nah, itu orang syariat. Itu ma'rifahnya. Itulah ilmunya. Nah, itu. Adapun ma'rifah orang tarikat itu yaitu mengenal barang yang halus-halus, seperti riya, ujub, sema'ah, takbur, hasad, dengki, dan tinggi diri. Itulah sifat majmumah yang dicarak oleh syarat. Mengenal kasih sayang Allah kepada hambanya, dan mengenal baik dan jahat, dan mengenal batin, dan mengenal batin. Dan ma'rifah orang hakikat itu yaitu antara tanziyah dan tasbiyah. Dan tiada terdinding pandang yang zahir akan yang batin, dan tiada terdinding pandang yang batin akan yang zahir. Nah itu. Kemanapun dia memandang, dia tidak terdinding. Memandang dunia ini menuju ke akhirat tembus. Nah itu, memandang dari akhirat dia, memandang dunia terus. Ini ma'rifat orang hakikat. Ah itu. Dan yang mana yang dinamai tarekat? Oh, yang mana yang dinamai dan mana yang dinamai ma'rifat, dan mana yang dinamai tarikat, dan yang mana yang dinamai hakikat, dan yang mana yang dinamai ma'rifat syariat ini. Jawab. Adapun yang dinamai syariat itu engkau sembah akan Allah Ta'ala, dan engkau kerjakan segala suruh syarat, dan menjauhi segala yang ditegah oleh syarat. Ah itu orang syariat. Itu pekerjaannya. Nah, patuh dan taat dia ke sana. Nah itu. Adapun yang dinamai orang tarikat itu yaitu engkau senghajat akan Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal, dan engkau amalkan barang yang engkau ketahui. Ah itu yang dikatakan tarikat. Jadi apa saja yang diketahuinya itu diamalkannya. Itu orang tarikat. Dan adapun yang dinamakan orang hakikat itu yaitu seperti engkau pandang Allah Ta'ala dengan cahaya yang dipeturuhkan Allah pada sama tengah hatimu. Dan adapun ma'rifah itu lengkap meliputi sekalian badan. Nah itu kalau mau kita mau beramal, kalau mau beribadah, diri dulu kita jadikan. Itu baru bisa melaksanakan amal ibadah.
Tapi kalau diri kita tidak tahu kita siapa diri kita, kita melakukan amal ibadah, tidak akan diterima oleh Allah. Nah itu. Karena Allah sudah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa nabahu, man arafa nabahu fasadar jasad. Siapa-siapa yang mengenal dirinya, saya mengenal akan Tuhannya. Siapa-siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Kenapa maka binasa dirinya? Tak ada dirinya. Yang ada hanya Allah. Itulah yang menjadi dirinya itu. Nah, jadi yang dijaganya, yang dipeliharanya hanya diri Allah dan diri Rasulullah. Nah itu. Inilah orang yang hakikat. Nah itu. Jadi inilah yang dijamin oleh Allah suci, yang dijamin oleh Allah selamat. Karena hakikatnya orang alam baka, orang tarikat itu alam akhirat, orang syariat ini orang alam dunia. Nah itu. Kalau kita hanya berpedoman kepada syariat, kita menjadi orang dunia. Nah, kalau kita berpedoman kepada tarikat, menjadi orang akhirat. Kalau bisa kita duduk kepada alam hakikat, baru kita menjadi orang alam baka. Apabila bisa kita masuk ke alam ma'rifah, baru bisa mencapaikan surga. Kalau tidak, tidak akan jumpa dengan surga itu. Karena surga itu di alam ma'rifah. Nah itu. Jadi orang-orang hakikat lah yang bisa menyeberang itu ke alam surga itu, karena dia alam baka. Nah, jadi inilah 4 diri untuk pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri terdiri, diri terzali, diri terperi, diri sebenarnya diri. Diri terdiri badan jasmani kita, diri terzali hati kita, diri terperi jiwa kita, dan diri sebenar diri itu diri Allah Subhanahu wa taala. Diri Allah itu di mana adanya? Dia muhit di semesta alam, merata di seluruh alam. Dan diri hakikat, diri terperi di mana adanya? Dia menarangi di langit dan di bumi. Yang dimaksud Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menarangi di langit dan di bumi. Nah, jadi yang ketiga adalah asma Allah. Yang mana asma Allah? Di mana itu asma Allah? Itu adalah yang berzikir di hati manusia. Itu asma Allah. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, supaya talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetapkanlah masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Kemudian yang keempat, yaitu Allah, perbuatan Allah ataupun kamalat Allah dan kekayaan Allah. Itulah tubuh kepada seluruh manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itulah kekayaan Allah. Inilah kamalan Allah. Jadi inilah yang dipersembahkan di waktu salat. Asmanya yang berzikir, itulah yang dipuji. Sifatnya yang mengetahui, yang kuasa, yang berkehendak, mendengar, melihat, berkata-kata, itu yang menyembah. Yang mana disembah, itulah zatnya yang maha suci, itu yang hidup, yang merata di semesta alam. Jadi semua jelas. Jadi kita tidak mau dengan khayalan. Kita berhadapan dengan Allah, kita beriman kepada, tidak mau dengan khayalan, dengan nyata. Siapa saya yang pertama, kita siap untuk menunjuk. Itu menunjuk adanya Tuhan, menunjuk adanya Allah. Mana dikatakan zat Allah maha suci ini? Tidak kita ragu-ragu. Ayatnya ini, Al-Qurannya. Itu.
Mana dia zatnya maha suci? Itulah yang hidup, yang merata, yang meliputi semesta alam. Al-Qur'annya wallahu muhitun bil alamin. Nah itu. Tiap-tiap sifat zat itu ada sifatnya. Mana sifatnya? Sifatnya itulah yang suci. Mana dia itulah ilmu yang disertai kodrat, iradat, sama, basar, dan kalam. Di mana dia berada? Allahu nurus samawati wal ardh. Ini Al-Qur'annya. Dia menerangi di langit dan di bumi. Pantas. Nah, itu yang ketiga. Mana asma Allah? Asma Allah itu yang berzikir di hati manusia. Lihatlah. Sesuai kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Aduh, berapa puluh tahun sudah dia menunjukkan dirinya. Kenapa? Maka tidak dilihat. Kemudian yang keempat, kekayaannya, kemalatnya. Itu perbuatannya. Inilah yang menjadi jasmani, menjadi tubuh kepada kita, yang menjadi tanah, air, angin, dan api. Itu. Jadi lengkap. Jadi tidak ada hayal-hayalan. Ini di mana adanya Tuhan Pak? Atas sana. Itu orang pembohong itu. Orang dia pusat pada ke atas. Kenapa akan nunjuk ke atas? Kalau dia panas terjun dari atas sana, dia menceritakan, Tuhan itu ada di atas. Sekali-sekali percayalah kita. Ini sama-sama menapaknya di bumi, kok bisa menunjuk? Ditanya Tuhan di mana? Di atas. Atas mana? Atas mana? Atas lagi. Langit, tidak. Atas langit lagi. Jadi, apalagi dia ke langit apa? Apa yang dia ke langit? Itu. Akhirnya tidak ada. Kosong. Itu khayalan. Itu semua bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasul. Dan tidak mengikut ulama. Itu. Sedangkan ulama menunjukkan jauh tiada antara, dekat tiada bersentuh. Rasulullah mengatakan la tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar, Allah beserta kita. Nah, dikatakannya di atas. Al-Quran juga mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, hadis kudusi lagi mengatakan matahaltu fi syai'in kazahara fil insani. Tiada jua nyataku pada suatu seperti nyataku pada diri manusia. Aku maha nyata pada diri manusia. Kata zat Allah. Coba satu tadi. Siapa yang nyata, manusia yang nyata atau zat Allah yang nyata? Kalau tidak ada yang hidup itu zat Allah. Ada lagi manusia? Tidak ada. Itu ada binatang? Tidak ada. Ada tumbuh-tumbuhan? Tidak ada. Yang nyata itu adalah zat Allah. Wallahu muhitun bil alamin. Muhit sama ta'ala. Nah, maka dipandang oleh orang yang tembus pengenalan, la maujudun illallah. Tidak ada yang ada, semua yang ada adalah wujud Allah. Itu. Jadi, kalau sudah semua wujud Allah, ada lagi jalan kesasar, mau pulang? Itu. Jadi mana jalan kesasar pulang? Pulang disuruh kita menjadi diri Allah. Menjadi Allah. Jadikan diri kita itu menjadi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dari Allah kembali kepada Allah. Asal kembali kepada Allah, kalau sudah sampai kepada Allah jadi apa? Itu udah jadi Allah. Periksa. Itu maka jadi Allah. Badan kita jadi Allah, hati kita menjadi asma Allah, nyawa kita menjadi wajah Allah, dan yang hidup pada diri kita menjadi zat Allah. Jadi apa? Jadi apa? Baru ada amal ibadah, usaha belaga amal ibadah lah. 1000 tahun Tuhan si bersisa itu. Contohnya, kafir matinya. Jangan dibanggakan masalah hebat amal ibadah. Tak ada orang yang segan ke segala amal ibadah saja. Yang disegannya orang, kalau dia tembus pandangan ma'rifahnya kepada Allah, itu yang disegannya orang. Gitu. Karena Allah pun
Itu sangat mencintai mereka yang tembus pandangan kepada Zat Allah. Itu bukan karena amal ibadah. Itu bukan juga meninggalkan amal ibadah, dikerjakan juga, tetapi jangan pengenalan, jangan ilmu. Bukan hanya dikerjakan begitu saja. Nah, jadi barangkali inilah keterangan pada malam ini untuk tambahan pengajian kita, untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan untuk pertanyaan, yaitu usul. Karena usul itu adalah yang sangat diutamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi supaya jelas, supaya nyata, supaya betul-betul kita itu beriman. Iman yakin, ainal yakin, dan hakul yakin. Arti hak itu nyata Tuhan itu. Jangan dihayal-hayalkan lagi. Jadi mana supaya Tuhan itu nyata di hadapan kita. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi. Itu. Jadi barangkali ini saja dulu. Kita sampaikan mengenai kajian pada malam ini, dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.